Tribuners Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dan Sekretaris Daerah Ponorogo nonaktif Agus Pramono kembali menghadapi persoalan hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK setelah operasi tangkap tangan OTT pada 7 hingga 8 November 2025. Keduanya kini digugat oleh mantan bawahannya Gulang Winarno terkait mutasi jabatan tersebut dan gugatan ini sudah memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Ponorogo, Jawa Timur pada Rabu 19 November 2025. Untuk informasi yang harus kita dalami lebih detail lagi, kita sudah terhubung bersama rekan Pramita Kusumaningrum, wartawan Tribun Jatim yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Pramita, selamat siang rekan. Selamat siang rekan Justina. Iya, rekan Pramita, apa sebenarnya yang menjadi dasar gugatan 1 miliar rupiah dari mantan anak buah kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, Gulang Winarno yang disebut-sebut sebelumnya ini sudah dimutasi? Baik rekan Justina, benar sekali bahwa Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dan Sekretaris Daerah atau Sekda Ponorogo nonaktif Agus Pramono tidak hanya menghadapi kasus operasi tangkap tangan dan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK. Namun, pada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dan Sekda Ponorogo Agus Pramono itu juga digugat oleh mantan anak buahnya adalah Gulang Winarno. Gulang Winarno sendiri ada sebelumnya merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, namun ditetapkan oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Sekda Ponorogo nonaktif Agus Pramono. Nah, mutasi dia diturunkan menjadi staf itu pada mutasi beberapa waktu lalu, ada setahun yang lalu mutasi yang dilakukan oleh Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dan Agus Pramono, yaitu Sekda Ponorogo nonaktif kepada Gulang Winarno. Seperti itu rekan. Baik, rekan Pramita, sebenarnya bagaimana kronologi dari proses mutasi sendiri yang sampai akhirnya ini dianggap merugikan dan tidak prosedural? Baik, rekan Yusra. Jadi untuk kronologinya itu sebenarnya ada beberapa kepala dinas yang ditetapkan oleh Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dan Sekda nonaktif Agus Pramono. Saat itu mereka tidak tahu menahu ya bagaimana prosesnya, namun mereka kemudian diberikan SK. Mereka yang sebelumnya itu menjabat sebagai kepala dinas di eselon 2 kemudian diturunkan disetapkan oleh keduanya, oleh Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dan Agus Pramono. Namun di sini Gulang Winarno itu menggugat keduanya, tidak hanya keduanya namun juga dinas atau badan kepegawaian sumber daya manusia atau BKPSDM dan inspektorat. Gulang sendiri itu menganggap bahwa mutasi yang dilakukan terhadap dirinya, di mana dia ditetapkan oleh mereka, oleh keempat yang digugat tersebut, tidak ada cacat hukum, antara dia hanya menerima SK tanda. Dalam SK tersebut tidak ada namanya SK pemeriksaan, seperti itu kata kuasa hukum dari Gulang Winarno, yaitu Siswanto. Siswanto menjelaskan bahwa Gulang Winarno sendiri eh, apa namanya bahwa klien kami menggugat adalah perbuatan melawan hukum. Spesifiknya adalah di dalam pemberian sanksi klien ada cacat hukum di mana menilai SK yang diturunkan kepada kliennya atau SK yang diturunkan kepada Gulang itu tidak hanya sebatas menimbang bahwa Gulang telah melakukan kesalahan dan di situ tidak ada terkait pembentukan tim pemeriksa, padahal secara aturan itu seharusnya ada di SK tersebut. Seperti itu rekan Justina.
Baik, kemudian apakah mutasi yang dilakukan ini menurut informasi yang Anda himpun rekan Pramita, keputusan birokrasi atau sebenarnya ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dengan motif politik sehingga Gulang Winarno akhirnya nekat untuk mengajukan gugatan rekan Pramita? Baik rekan Justina, memang di balik mutasi tersebut memang ada tanda kutip. Kemarin saya sempat wawancara ketika mutasi Gulang atau Pak Gulang dari DLA itu diturunkan menjadi staf, yaitu motifnya adalah Gulang Winarno itu dia ikut campur atau dia mengikuti pilkada atau ikut campur dalam pilkada. Padahal menurut Sekda Ponorogo, Agus Pramono saat itu menyatakan bahwa PNS itu harusnya netral, tidak memihak salah satu pihak pun. Karena saat itu pilkada itu ada dua calon seperti itu rekan Istina. Kemudian apakah itu memvalidasi dari pihak Gulang Winarno sendiri bahwa memang dia tidak terlibat dalam politik tersebut rekan Pramita? Baik untuk Bulan Winaro sendiri memang dia menyatakan bahwa tidak ada apapun, dia dia menyatakan seperti itu. Baik, kemudian apa tuntutan spesifik yang diajukan oleh Gulang Winarno sendiri selain ganti rugi 1 miliar rupiah? Apakah Gulang sendiri juga meminta pemulihan jabatan atau kemudian minta rehabilitasi nama baik juga rekan Pramita? Baik rekanisnya benar sekali bahwa melalui kuasa hukumnya, di mana Susanto menyatakan bahwa Gulang Winarto memang tuntutannya selain material sebesar 1 miliar lebih Rp1, dia juga menuntut untuk pengembalian posisinya yang semula dia menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dikembalikan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Juga untuk materialnya digugat sebesar Rp186 juta seperti itu rekan Christine. Baik, rekan Pramita, masih adakah informasi yang ingin Anda sampaikan terkait gugatan terhadap Bupati Sugiri Sancoko nonaktif ini? Baik rekan Justina, jadi kemarin saya juga sempat mewawancarai perwakilan dari Biro Hukum atau Bagian Hukum Sekda Pemkab Ponorogo, di mana yaitu Indra Aji Saputra itu menyatakan bahwa pihak Pemkab Ponorogo juga akan mengikuti prosesnya, mengikuti semuanya. Intinya mereka tetap melakukan sidang, mengikuti proses hukum. Jadi ini tetap akan berlangsung dan saat ini itu masuk tahap mediasi. Dan tahap mediasi itu ada 30 hari kerja mulai hari ini sampai nanti tanggal 7 Januari seperti itu rekan. Agenda sidang hari ini adalah mediasi karena kemarin tanggal 12 para tergugat tidak hadir. Sekarang para tergugat hadir melalui kuasanya dari Pemkab, dari Biro Hukum, di mana Bupati, Sekda, BKPSDM sama Inspektorat diwakili oleh Biro Hukum. Empat para tergugat. Berarti ini habis ini mediasi ya? Hari ini adalah mediasi. Semoga nanti dalam mediasi ini bisa berhasil ada titik temu. Harapan saya. Durasi mediasinya tadi disampaikan. Estimasi waktu sesuai dengan norma itu 30 hari. 30 hari. Jadi terhitung dari hari ini. Untuk sidang gugatan dari para seperti ini Pak. Intinya kita siap melakukan sidang ini, kita mengikuti proses hukum yang ada. Intinya Pemkab Ponorogo siap untuk membackup baik Bupati, Sekda, Kepala BKPSDM dan Inspektur di Inspektorat. Jika terkait instruksi atau arahan dari pengadilan untuk jalur mediasi, apa itu juga akan ditempuh atau seperti apa? Akan kita tempuh. Jadi ini yang awal kita akan mediasi dulu, dengan mungkin kita akan menghadirkan tergugat-tergugatnya. Kalau memang diagendakan siang ini coba kita hadirkan beliau-beliaunya untuk hadir di mediasi ini, karena beliau-beliaunya yang lebih paham untuk proses yang terjadi. Tapi apapun hasilnya, Pemkab akan siap apapun itu? Apapun hasilnya Pemkab siap. Walaupun sidang ataupun mediasi? Iya, siap. Apapun hasilnya kita mengikuti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.